model pembelajaran konstruktivistik. Apa itu model pembelajaran konstruktivistik? Yaitu kalau dilihat dari kata konstruktif berarti membangun. Jadi mudahnya untuk memahami pembelajaran ini adalah seperti ini. Pembelajaran konstruktivistik itu yang bisa membuat siswanya mengalami sesuatu dari materi yang disampaikan. Jadi pengalaman yang penting untuk siswa. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa ketika dia sedang belajar, siswa akan bisa menyerap materi dan mengingat-ingat materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan ketika kalian melihat gambar itu, jadi apa toh peran guru dalam pembelajaran konstruktivistik? Yang pertama, merangsang siswa berpikir produktif. Jadi merangsang ya, piye carane biar siswa itu bisa berpikir produktif. Kemudian membantu siswa mengekspresikan ide-idenya. Jadi guru tidak boleh memberikan judgement salah atas jawaban siswa-siswanya. Jadi meskipun jawaban siswa belum tepat, itu guru tetap menampung. Tapi nanti memberikan kesempatan yang lain untuk menjawab karena jawaban tersebut masih kurang betul. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, memberikan kesempatan yang paling mendukung proses belajar siswa. Nah, ini kesempatan siswa untuk mengalami materi yang sedang dia pelajari itu yang sangat penting. Jadi pengalamanlah yang membangun pemikiran siswa di pembelajaran konstruktivistik ini. Model pembelajaran berikutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Dari katanya saja, kooperatif itu sudah menunjukkan bahwa model pembelajaran ini adalah melibatkan kerjasama di antara siswa. Nah, ini ada perbandingan antara pembelajaran kooperatif dan tradisional. Ini peran guru ya. Untuk pembelajaran kooperatif, guru sebagai penunjang atau memberi tunjangan, menunjang siswa dalam istilahnya memfasilitasi gitu, gampangnya seperti itu. Nah, tapi sebaliknya di pembelajaran tradisional, guru itu lebih banyak mengarahkan, kamu harus seperti ini, kamu nggak boleh seperti itu. Nah, jadi kalau mengarahkan itu lebih memberi batasan. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran kooperatif, guru mengarahkan kembali pertanyaan. Jadi misalnya ada yang bertanya siswa, terus guru melemparkan kepada siswa, kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak. Nah, seperti itu. Sedangkan dalam pembelajaran tradisional, ketika ada murid yang bertanya, guru langsung menjawab. Nah, tidak memberi kesempatan siswa yang lain yang mungkin tahu jawabannya untuk menjawab pertanyaan dari teman tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran kooperatif, guru mempunyai keterampilan sosial. Jadi lebih toleran gitu. Tapi kalau pembelajaran tradisional, guru yang membuat aturan tadi jadi terbatas, ada batasan-batasan, tidak boleh ini itu dan sebagainya. Kemudian kalian bisa membaca untuk dalam pembelajaran kooperatif itu guru bisa mengelola konflik, menumbuhkan nuansa saling membutuhkan, membantu siswa mengevaluasi kerja kelompok, mengembangkan perbedaan pendapat, dan menyediakan sumber daya belajar. Sedangkan dalam pembelajaran tradisional, itu guru terkesan harus siswanya itu harus disiplin dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh guru, dan biasanya itu kaku. Jadi
aturan tersebut bukan dibuat bersama siswa tapi sudah ditentukan oleh guru. Terus selanjutnya menganjurkan kebebasan atau berdiri sendiri. Ini maksudnya berdiri sendiri itu mandiri, tidak boleh contek-contekan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi individu, kemudian mengarahkan diskusi, jadi tidak berkembang gitu ya. Dan yang terakhir bertindak sebagai narasumber. Jadi seakan-akan guru adalah satu-satunya narasumber yang dianggap paling betul. Nah, jadi tujuan pembelajaran kooperatif itu tidak hanya materi bisa tersampaikan oleh siswa, tetapi yang paling penting apa? Moral value-nya adalah adanya kerjasama yang baik antar siswa. Jadi ketika siswa itu terbiasa berdiskusi, terbiasa bekerja dalam teamwork, itu nanti ke depan ketika dia sudah masuk di dunia kerja, itu dia tidak berkeberatan. Jadi sifatnya itu tidak individual seperti itu. Berikutnya adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kalau di dalam gambar yang Puisi sajikan, itu ada perbedaan antara traditional learning dan PBL. Ini step-stepnya. Kalau traditional learning itu told what we need to know, berbicara tentang apa yang kita perlu tahu, terus kemudian memorize it, menghafalnya, kemudian selanjutnya problem assigned to illustrate how to use it. Jadi artinya masalah ditugaskan atau diberikan kepada siswa untuk mengilustrasikan bagaimana ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau traditional learning. Coba kalian ingat-ingat kalau kalian sedang belajar matematika, gurunya pasti di awal-awal itu, anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar. Nah, kemudian rumus mencari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kemudian dilanjutkan, yang namanya alas itu ini, yang namanya tinggi itu yang sebelah sini. Nah, ini dikali ini dibagi 2. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian diberi drilling soal-soal. Nah, tapi beda ketika pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Problem assigned terlebih dahulu, masalah diberikan terlebih dahulu. Kemudian identify what we need to know, mengidentifikasi apa yang ingin kita tahu, apa yang ingin dipelajari oleh siswa. Kemudian learn and apply it to solve the problem. Kemudian belajar mencari tahu sumber-sumbernya dan mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin nggak diaplikasikan dalam pembelajaran matematika. Bisa saja misalnya tadi seperti bangun datar. Kalau yang tradisional tadi kan guru menerangkan dulu, memberi rumus dulu, kemudian soal-soal di belakang. Nah, kalau ini guru bisa memberikan soal, misalnya soal cerita. Nah, nanti kan anak-anak pusing dulu. Oh, kalau Pak Ahmad mempunyai tanah berbentuk persegi panjang, panjangnya sekian, lebarnya sekian, terus suruh mencari luasnya. Luas itu yang mana, seperti apa? Nah, kemudian kan mengajak siswa untuk mengidentifikasi yang mana yang disebut panjang, yang mana yang disebut luas. Kemudian akhirnya suruh siswa untuk mencari tahu sumber-sumbernya. Mana itu panjang, mana itu lebar, mana itu luas, bagaimana itu mencari luas, bagaimana mencari keliling. Nah, kemudian masalah yang tadi diberikan di awal itu diminta untuk menyelesaikannya, memecahkannya.
Jadi problem based learning itu memberikan masalah di awal dan minta siswa untuk mengidentifikasi, kemudian menyelesaikannya. Apakah hanya bisa digunakan untuk belajar atau menyampaikan materi matematika? Tentu tidak, masih banyak lagi. Nanti kalian bisa memilih. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajaran kontekstual. Apa toh model pembelajaran kontekstual itu? Model pembelajaran yang gurunya itu bisa mengkaitkan materi yang sedang dipelajari oleh siswa dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari itu di mana? Nah, ini kan yang kalau di gambar yang Bu Esi sajikan itu pembelajaran kontekstual adalah kaidah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Kaidah ini menyediakan pembelajaran secara konkret, real, nyata, yang melibatkan aktivitas hand-on and minds-on. Nah, jadi dari sekolah, ini kan gambarnya dari persekolahan, kan berarti materi diberikan. Kemudian dikaitkan dengan apa? Pengalaman harian individu, terus kehidupan masyarakat di sekitar dia, kemudian alam pekerjaan di sekitar dia, misalnya alam pekerjaan ayahnya, omnya, tetangganya, kakeknya, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang paling mudah seperti ini, mau menerangkan tentang alat transportasi. Nah, itu kan bisa dengan pembelajaran kontekstual. Jadi anak-anak diminta untuk mencontohkan alat transportasi yang sering dia gunakan. Bisa motor, sepeda, dan lain sebagainya. Model pembelajaran berikutnya adalah model pembelajaran project based learning. Nah, kalau tadi PBL itu problem based learning, ini kalau di luar negeri sama singkatannya PBL juga, tapi kalau di Indonesia biasanya PJBL, project based learning. Nah, bagaimana toh menciptakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project based learning? Yang pertama, itu dimulai dengan mengajak siswa untuk bertanya-tanya gitu. Start with a question. Kemudian ajak siswa untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan. Kemudian ajak siswa untuk menyuarakan pendapatnya dan menciptakan beberapa pilihan ide seperti itu. Nah, terus kemudian siswa diajak untuk mempelajari apa yang ingin dia cari atau dipelajari, yang berkaitan dengan proyeknya itu apa, dia pengen membuat apa, ajak dia untuk mencari sumber-sumber informasi yang mendukung dengan apa yang dicari itu. Nah, kemudian revise and reflect. Minta untuk menceritakan gagasannya. Kemudian jika ada kesalahan dari sumber-sumber atau apa, ajak siswa untuk merevisi dan merefleksikannya. Nah, yang terakhir adalah ajak siswa untuk mempublikasikan hasil proyeknya. Nah, itu bisa dalam skup kelas, sekolah, atau kalau dalam pandemi seperti ini ya di-share di YouTube. Jadi banyak ya yang melihat begitu. Selanjutnya adalah inquiry based learning, atau kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut pembelajaran inquiry. Inquiry itu ciri yang paling mencolok adalah
membuat siswa untuk mencari tahu sendiri. Jadi apa yang ingin dia pelajari, dia membuat pertanyaan sendiri, mencari jawabannya sendiri. Kalau kesulitan, mendiskusikannya. Kemudian nanti dia bisa mendiskusikan dengan orang lain, mempresentasikan hasil temuannya itu, dan yang terakhir merefleksikannya. Ini hampir mirip dengan discovery, tapi nanti habis ini kita akan membahas tentang discovery. Yang ada dalam inquiry itu siswa diajak untuk menginvestigasi, mencari tahu, bisa lewat penelitian, bisa lewat membaca sumber-sumber dari internet, dari buku, majalah, dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang mau kita pelajari yang terakhir dari rangkaian model pembelajaran ini adalah discovery learning. Dari kata discovery itu artinya menemukan. Nah, jadi kalau tadi kan siswa diminta untuk bertanya-tanya sendiri tanpa kita memberikan rangsangan kalau dalam inquiry learning. Tapi dalam discovery learning itu guru memberikan rangsangan biar anak bertanya-tanya. Kemudian atau rangsangannya itu berupa apa? Bisa berupa masalah. Bukan masalah seperti problem based learning ya, tapi seperti rumusan masalah. Nanti kalau kamu membuat makalah itu kan ada rumusan masalahnya ya. Nah, dari rumusan masalahnya itu kemudian ada pengumpulan data. Hampir sama dengan inquiry, ada investigasi. Nah, pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan macam-macam, bisa membaca, bisa mengamati, bisa eksperimen, dan lain sebagainya. Bisa penelitian. Kemudian ada data processing di sini. Dari data-data yang didapat itu diproses, dipilah, dihitung, dan lain sebagainya. Kemudian ada verifikasi atau pembuktian. Misalnya dugaan awal itu apakah ada hubungannya memberikan ikan makanan berupa takari, misalnya takari dengan besar kecilnya ukuran ikan misalnya. Nah, itu kan mungkin dugaan awalnya semakin banyak takari yang diberikan, ikan akan cepat gemuk. Nah, atau sebaliknya. Nah, di situ perlu pembuktian. Pembuktiannya sebelumnya dilakukan penelitian tadi gitu. Nah, setelah pengolahan data, pembuktian, kemudian penarik kesimpulan. Oh, ternyata tidak ada hubungannya jumlah pemberian takari dengan gemuknya ikan, karena di situ ikan juga bisa mendapatkan makanan dari lumut-lumut kecil atau dari hewan air yang kecil atau jentik-jentik nyamuk misalnya. Nah, berarti nggak ada hubungannya. Nah, itu bisa ditarik kesimpulan dan digeneralisasi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh siswa. Itu namanya discovery learning. Sampai siswa menemukan kesimpulan, nah itu yang disebut discovery. Jadi menemukan apa yang dicari, begitu. Nah, begitulah anak-anak penjabaran tentang bagaimana kaitan antara model pembelajaran, kemudian pendekatan, metode. Nah, terus ada model-model pembelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ketika nanti kalian ingin mengajar, lihat materinya terlebih dahulu untuk kelas berapa, kemudian model pembelajaran yang mau dipakai apa, baru memilih metodenya.
Jadi semoga video yang panjang ini bisa kalian pahami. Inilah yang kita pelajari selama 1 semester ini. Semoga ada manfaatnya. Dan Bu Esti akan memberikan tugas untuk ujian akhir semester. Untuk penjelasan ini Bu Esti kira cukup sekian dulu. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan utuh satu video ini. Bu Esti tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.